Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serak, Pak. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita hadiah suratul Fatihah untuk para muassis Nahdlatul Ulama, para masyayikh kita, para guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi wa sahabati wa tabi'in kita. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, muassis Jamiyatul Nahdlatul Ulama. Sisi Samsullah, Sisi Asy'ari. Wa'ila jami'a arwahi aba'ana wa ummahatana wa azwajana wa masyayikh wa liman ajaza li amraha wa awsana bil khair. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Mencari ahli kubur dan mu'minin dan mu'minat muslimin wa muslimat al-ahya minhum wal amwat sallallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walillahi hawaijana min hawaijina wal akhirah wal jazaa. Bibarakati hayatina wa nahusu hususan liqadhi hajatina. Kita semuanya khususan hajat kita di dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan jiwa kita, ruh kita dibimbing oleh para muassis dan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Dian Jelas. misal gitu. Terus agar organisasi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Pak Haji Amin Sintenang Ilkabe, saya Amin Mustafa ngapunten. Jarang kepethuk nggih. Nembe niki satu majelis kepethuk. Kepethuk di grup paling. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini kula jenengan sedaya dipun diberkahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pengurus ranting NU beserta banomnya Desa Wanaraja yang kami hormati dan sedaya kader NU yang telah menyempatkan waktunya untuk bertemu di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi tujuan kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami hanya ingin menyampaikan sesuatu yang sudah dituliskan oleh guru-guru kita. Jadi kenapa
sebelum menyampaikan materi tadi kita langsung dulu, karena bukan pikiran saya itu hanya menyampaikan nek bener ya, ancen bener kok. Nek salah berarti kula sing salah ngoten nggih. Ngoten muga-muga mboten salah ngoten. Nek salah nggih di ngapura ngoten nggih. Nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, menyambung nanti sekitar 30 menit, setengah jam lah, 1 jam. Nunggu komat, nunggu kode. Tadi sudah disampaikan bahwa NU itu ada babakan akidah itu jelas, babakan syariat juga jelas. Yang ketiga babakan bahasa Jawa ini apa itu? Babakan ya. Oh, babakan ya. Ngertos janten nggih babakan. Babakan akhlak, tasawuf itu jelas. Nah, karena sudah jelas ini, kita sebagai warga Nahdliyin, maka kemudian kita perlu memahami tujuannya apa. Nah, ini sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu tidak terlepas dari kenapa kemudian NU lahir. Bahkan yang sangat naif itu, makam Rasulullah itu mau dibongkar, itu adalah salah satu yang menjadi alasan NU lahir. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga, melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika pada muktamar kedua di Surabaya itu lambang NU belum ada, logo NU itu belum ada. Karena itu Mbah Wahab Hasbuwah memerintahkan kepada Mbah Ridwan selaku santrinya itu untuk melukiskan, untuk menggambar. Kon gawe nil, cara bahasanya sekarang wis gawe nil apa logo semua apik. Sebagai seorang pelukis yang terkenal, itu bingung seperti apa ya. Seminggu, 2 minggu, padahal sudah semakin mepet. Muktamar sudah semakin dekat. 3 minggu belum juga, ditagih lagi sama bahwa terus lagi 1 bulan, kok belum juga. Nah, akhirnya apa? Beliau istikharah, sholat malam. Setelah sholat malam, ini cerita singkat mau ya. Sholat malam kemudian memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bermimpi, dan itulah kemudian setelah bangun dari tidur beliau melukiskan apa yang menjadi lambang NU saat ini. Artinya apa? Bahwa dengan adanya NU sebagai organisasi, NU kan sebagai organisasi, NU sebagai organisasi itu kemudian menjadi wadah di mana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada yang membentengi. Nah, kita ini sing madai. Masalahnya hari ini semakin banyak juga yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin. Orang-orang yang mengaku aswaja tapi amaliyahnya bertentangan dengan amaliyahnya para sahabat, bahkan menyalah-nyalakan sahabat, menyalah-nyalakan para tabi'in, menyalah-nyalakan para ulama yang sudah jelas sanad keilmuannya sudah jelas. Ini masalah. Karena itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak semangat, untuk tidak bergerak menjadi warga NU dan bergerak di dalam
sasi. Betul apa betul? Kula wangsuli malih. Bahwa lahirnya NU itu salah satu di antaranya tujuannya adalah melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa saja ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yuk wakai, tadi sudah disebutkan. Babakan akidah, mengikuti imam siapa, babakan syariat, sudah diajarkan oleh guru-guru kita semuanya. Babakan akhlak. Foto kaya mau. Nular, Pak. Nular. Padahal baru di awal. Berarti nyambung. Sallallahu Muhammad. Konti gimana? Lahirnya NU itu penuh dengan yang namanya tantangan, yang itu akan menggerus di mana ajaran Rasulullah terlupakan atau dihilangkan. Kok bisa begitu? Iya, nyatanya begitu. Lahirnya Wahabi di kerajaan Arab Saudi itu, lahirnya kerajaan Arab Saudi yang berideologi Wahabi itu ideologi politik yang bertujuan untuk apa? Kekuasaan. Sehingga apa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Wahabi ya dilibas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kader-kader Wahabi disebar di seluruh Nusantara. Nah, kita kembali ke zaman pasca Nabi dulu. Pada zaman sahabat, pasca Rasulullah wafat, itu ada yang namanya seorang sahabat sebenarnya apik sebenarnya. Tapi kemudian setelah Rasulullah wafat, dia mengaku-ngaku sayalah penerus Nabi. Padahal Nabi sudah sangat jelas menghentikan tidak ada Nabi setelahku. Nggih, teman-teman nggih. Yang kita terima dari guru-guru kita kan seperti itu. Yang kita terima dari guru-guru kita di madrasah, di musola, di majelis taklim kan seperti itu. Ya, yang benar memang seperti itu. Tidak ada Nabi setelahku. Ya wes sudah. Nabi itu adalah penutup para nabi. Nah, ini ada yang namanya Musailamah itu kemudian mengikrarkan diri, mencari pendukung ya kembali lagi ke urusan kekuasaan, urusan pengaruh. Nah, kemudian kemana-mana berikrar bahwa saya Nabi selanjutnya dengan membawa ajaran, ya mungkin penafsiran ala nafsunya. Nah, inilah yang kemudian mendapat julukan atau gelar yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Seorang Musailamah yang pendusta, kemana-mana membawa berita dusta, kemana-mana menyebarkan kebohongan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Zaman sahabat saja saat itu sudah ada pengikutnya, sudah banyak pengikut para pendusta. Tokoh-tokoh pendusta itu sejak zaman sahabat itu sudah banyak. Nah, jika kemudian hari ini banyak yang melakukan kedustaan atas nama agama, bahkan yang terbaru itu pondok pesantren Lirboyo sampai di mondok bertahun-tahun, pulang membawa ajaran bid'ah, kurang lebih seperti itu. Kan sangat ironis. Apakah benar ini adalah dari Islam? Pola pikir seperti ini apa dibenarkan di dalam Islam? Kalau benar-benar betul ya, kalau benar-benar betul, apa betul-betul benar tadi? Betul-betul benar. Wis ngono pilah gitu. Ini kan masalah Bapak Ibu.
Karena itu ketika kita sudah yakin masuk di organisasi NU, kemudian kita harus memperkokoh. Ini judulnya apa? Penguatan ideologi. Harus menguatkan diri, menambah ilmu, baik akidahnya, baik syariatnya, juga akhlaknya, tasawuf. Sehingga tidak salah ketika muncul syair apa itu? Akeh kang apal Quran hadise seneng afirne marang liyane. Apal sedanten nggih? Nah, coba ayo monggo saran-saran. Akeh kang apal Quran hadise seneng afirne marang liyane, kafire dhewe katingateke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale. Wis sak ngono sik kok lanjut dhewe. Ini problem Bapak Ibu. Banyak orang yang katanya hafal Al-Quran. Apa dulu zaman Nabi tidak ada orang yang jahat ya hafal Quran ya? Apa enggak ada? Ada. Seorang Muljam, siapa jenenge lengkap? Muhammad Muljam apa? Ya Muljam lah. Yang membunuh Sayyidina Ali itu tidak bahan-bahan Bapak. Batu ireng. Ngapunten boten jenengan. Nggak ada yang kebetulan ya. Dan jelas beda. Apal Quran, sholatnya tidak pernah tinggal. Apa meneh? Posone ya ora tau. Wis pokoke ngalim lim. Alim alamah. Enak alamah beda nggih. Masalahnya kemudian dia berideologi Khawarij. Dia mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan pemikirannya. Inilah yang sampai hari ini terus lahir banyak orang-orang seperti itu. Ideologi ISIS itu juga sama seperti itu. ISIS itu lahir dari embrio ideologi Khawarij. Seneng gampang mengkafirkan orang lain. Nah, kalau di NU kan benar, jelas. Dari sisi akidah, bagaimana mengamalkan syariat. Nah, orang mampu ya sak mampune kan moderat. Tidak hanya nggutu urusan syariat, tapi melihat bagaimana kemudian sisi di balik orang melakukan ibadah yang namanya akhlak atau tasawuf. Gitu? Nggih ngoten Pak Ibu. Jadi orang sholat belum tentu dianggap sholat. Nek syariate ora bener, nek niate salah. Kan ngoten nggih. Cara hakikate kan mboten nggih. Cara hakikate ngoten nggih. Nah, ini perlunya kita tetap gandulan dengan para ulama Nahdlatul Ulama. Kita sebagai warga Nahdien perlu gandulan. Jangan sampai kemudian melok-melok liyane. Kenapa? Nek melok-melok liyane itu tadi jangan-jangan sanadnya putus. Tidak sampai pada Nabi. Kan sudah benar. Logo NU itu sudah benar. Sesuai dengan apa yang menjadi isi daripada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Rasulullah bintang yang paling besar itu. Ada 4 sahabat sebagai pelanjut. Ada imam mazhab. Dan yang membawa
Islam di Nusantara diantaranya adalah Wali Songo. Sudah jelas. Dan Wali Songo punya murid banyak sekali tersebar di seluruh Nusantara. Sampailah ke guru-guru kita. Lahirnya pondok-pondok pesantren yang tua-tua itu di seluruh Nusantara. Itu murid-muridnya para muassis Nahdlatul Ulama. Bahkan ada yang seumuran, ada yang seperguru. Clear ya? Urusan NU. Sekarang urusan organisasi. Salam. Ngapunten kula berdiri ya. Ngapunten, Mbak. Nah, ini bagaimana sekarang kita menjalankan roda organisasi. Masalahnya bahwa warga NU itu terbesar di Indonesia. Ini terbesar. Orang Nahdliyin itu gede, banyak dan mayoritas. Tapi kenapa NU tidak berjalan seperti organisasi yang lain kayak Muhammadiyah seumpama? Satu contoh. Dari sisi organisasi nggih ngapunten nggih. Oh, ternyata punya sejarah. Dulu luar biasa. Zaman kemerdekaan luar biasa. Sebelum kemerdekaan, bagaimana kemudian Mbah Hasyim, Mbah Wahab dan para muassis yang lain itu bergerak bagaimana melakukan perjuangan lahir batin untuk menegakkan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Dan ketika penjajah ingin kembali lagi merebut NKRI, maka kemudian Mbah Hasyim tahun 1945 pada tanggal 22 Oktober lahirlah yang namanya resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Lah peran NU itu dulu di awal-awal luar biasa Bapak Ibu. Mbah Wahab itu seorang penggerak, Mbah Hasyim juga penggerak dan orang organisatoris. Maka kalau kita sudah masuk di dalam tubuh organisasi, maka kita harus bergerak. Nah, orang gerak lah apa? Tujuan adanya dirumuskan, disusun organisasi itu supaya bergerak. Nah, orang gerak neng omah wae apa? Motong atau deres, mari ngono mulai turu. Oh, diketok-ketok itu assalamualaikum, ketok-ketok turu. Oh, biasanya wong njaluki anu kae jimpitan. Koin. Ini belum seberapa Bapak. Makanya di dalam organisasi, kita masuk wilayah organisasi, perlu pembahasan apa sih tugas-tugas dari masing-masing person, masing-masing individu. Ini perlu. Supaya apa? Supaya survive. Apa survive itu? Kenapa Pak? Supaya iya, prima. Bahasa Jawa apa Pak? Survive itu. Iya, supaya semangat terus berkelanjutan, enggak anu. Apa jenenge? Terus pokoknya semangat, oh, iki to. Jadi cara berpikirnya itu tetap stabil terus. Karena itu perlu saling mendorong, saling memotivasi. Nah, ini tugas daripada pengurus. Ayo kumpulan, bahas urusan organisasi. Raker. Biasanya kalau di MWC apa namanya? Rapat koordinasi. Ya, rapat koordinasi. MWC-nya turba ke ranting-ranting. Piye iki NU-ne di ranting laku kurang. Ini penting. Ini penting. Nah, kenapa? Ya ini masalahnya itu begini. Yang paham NU itu hanya 38%. Tidak tahu 5%, tidak paham 57%. Ini hasil penelitian Bapak Ibu. Hasil penelitian bukan saya loh. Bukan saya, ini
hasil penelitian nasional. Gue lanjut. Nah, karena itu bagaimana dengan yang diranting? Diklik mana? Nah, bagaimana dengan yang diranting? Yang diranting mungkin bisa lebih banyak lagi yang belum paham organisasi maksudnya. Ejik melok-melok wae, ejik masih ikut-ikutan. Padahal semuanya pingin bergerak berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Tapi nak ikut-ikutan yang ikut mau. Tidak survive, tidak stabil. Kadang yo semangat, kadang yo tidak semangat. Gimana mboten? Itu problem manusia di mana-mana. Problem manusia di mana-mana. Ora di NU ae. Pemenang NU. Problemnya seperti itu. Maka dari itu perlu ada temuan rutinan seluruh perangkat organisasi lah. Mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan itu perlu Pak Yai nyun sewu MWC yang mengumpulkan semuanya, konsolidasi namanya. Konsolidasi. Wah, itu luar biasa. Sing dorong duwe ambulan sapa? Wah. Ranting mana? Sing dorong apa meneh ya? Nah itu akhirnya ketemu. Nanti yang belum bergerak akhirnya ikut bergerak. Nah ini lanjut. Nah ini Bapak Ibu sejarah. Ini NU dulu nih. Kantor PBNU di Surabaya ini dulu. Lanjut. Ini kantor PBNU di Pasuruan tahun 1945 sampai 46, umur 1 tahun. Terus lanjut. Nah ini tujuan pokok didirikannya Nahdlatul Ulama. Kita lihat sama-sama. Ayo lanjut. Menjaga dan melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi sudah disampaikan. Untuk lengkapnya, detailnya ngaji di pondok, ngaji dengan di majelis-majelis alim. Itu sudah clear lah. Urusan aswaja sudah clear lagi. Sudah clear. Kemudian NKRI. Ini Bapak Ibu. Sekarang itu banyak kelompok-kelompok yang ingin bagaimana NKRI ini hancur. Ternyata salah satu cara untuk merobohkan, untuk mencabik-cabik NKRI dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Ternyata diterusur-terusur, dirunut-runut sanad berdirinya NKRI itu ya, hasil dari perjuangan para ulama Nahdlatul Ulama. Lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan yang lain, itu banyak para habaib dan pengurus NU. Nilai-nilai Pancasila itu yang pengurus NU. Pancasila. Kebijakan-kebijakan yang membawa maslahat besar bagi bangsa saat itu, sejak awal Indonesia merdeka, ternyata dipengaruhi juga oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Jadi Presiden Soekarno dari awal itu dulu sowannya, dulu curhatnya, konsultasinya itu dengan ulama Nahdlatul Ulama. Tidak main-main. Ini, maka kemudian setelah ditemukan formatnya, bagaimana cara menghancurkan NKRI, bagaimana cara menghancurkan NU, maka dibuatlah kelompok-kelompok, organisasi-organisasi sempalan keagamaan yang kemudian menyerang amaliyah warga Nabi ini.
Maka kelompok-kelompok hari ini, kelompok-kelompok keagamaan yang menyerang amaliyah warga Nahdliyin itu sejatinya adalah sedang menghancurkan NKRI. Kenapa? Ya itu tadi tujuannya. Kalau ingin menghancurkan NKRI, hancurkan dulu NU. Kalau NU sudah bubar, NU sudah hancur, gampang untuk memporak-porandakan, mencabik-cabik NKRI. Ini Bapak Ibu yang kami hormati. Shallallahu Muhammad. Kan kita sudah sering mendengar NKRI tauhid, gitu? NKRI ya tauhid, tidak sah. Orang-orang itu seideologi dengan orang-orang yang ingin mendirikan khilafah. Hizbut Tahrir organisasinya sudah bubar, tapi orang-orangnya hari ini militan, terus melakukan pengkaderan. Lah hari ini NU semakin banyak banom-banomnya, semakin banyak lembaga-lembaganya, harusnya semakin kokoh. Shallallahu alaihi Muhammad. Semakin kokoh, karena NU kokoh akan mengkokohkan NKRI. Lah kok gitu? Lah iya. Kan runutannya jelas. Maka siapa kelompok-kelompok yang lahir? Nah di sini MTA sudah banyak kan? MTA di jalan berapa itu lahir. Itu proyek Bapak Ibu. Proyek besar. Kelompok-kelompok yang melawan negara itu ternyata proyek dari luar sana. Bayar apa betul? Karena itu termasuk di dalam gerakan politik, mereka punya langkah politik. Nah ini kembali, kalau urusan politik nanti. Nah ini lambang NU seperti ini. Lanjut. Siapa yang apa? Oh nama. Nah ini nama Nahdlatul Ulama itu diusulkan oleh Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Lanjut. Nah ini sebelum NU lahir, sebelum namanya NU. Yang pertama Nahdlatul Wathon itu tahun 1916. Kelompok-kelompok apa ya, kalau ya majelis-majelis lah yang dipelopori oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, itu menyatukan pemikiran. Bagaimana kemudian memerdekakan Indonesia. Lanjut. Kemudian Nahdlatul Tujar tahun 1918. Ini adalah embrio di mana yang membiayai muktamar dari muktamar ke muktamarnya adalah kelompok ini. Para agniya. Iki sing disebut mau nek ora ana duwe apa bahasane mau? Biayaan. Ini penting Bapak Ibu. Kalau nggak ada biaya, biayaan. Penting. Bingung. Karena itu penting. Menuju kemandirian NU dalam rangka menuju satu abad dan menuju abad kedua, kebangkitan NU abad kedua, ini adalah kemandirian. Maka dari itu kemandirian NU yang dibangun dari akar rumput, dari ranting, itu sudah tepat. Karena sejatinya yang punya masyarakat itu adalah ranting. Yang punya warga itu sejatinya adalah ranting. MWC nggak iso menggerakkan ranting, nek ora ono ranting. Dan geraknya sopo? Apalagi PC harus geraknya sopo? Yo kangelan pun. Karena itu gerakan dari akar rumput itu sudah betul.
Sekong ngisor, ini menuju kemandirian. Nah nanti kalau ranting-ranting sudah, akhirnya nanti MWC-nya, ABC-nya semuanya jadi hebat. Sholli ala Muhammad. Ini paling tidak sudah menjadi menginspirasi. Saya sudah beberapa kali cerita mengenai ranting-ranting NU yang sudah punya ambulan sekian, itu termasuk Wanareja ini sudah cerita dengan guru-guru kita di PBR itu, dan sangat diapresiasi. Mudah-mudahan semakin berkah. Nah, karena itu nanti kalau ingin mendirikan badan usaha, itu bagus. Lanjutan dari koin NU setelah ada 3 ambulan, ojo kakean ambulan, wes cukup telu itu, mikir aset, duwe lemah NU Wanareja kan masih banyak tanah-tanah yang dijual itu. Ayo ini 10 tahun yang akan datang, wah ini bicaranya 10 tahun yang akan datang. Tinggal meneruskan pengurus-pengurus. Oh punya aset untuk ditanamin apa, untuk dibangun apa, itu 10 tahun yang akan datang. Syukur-syukur lebih cepat 5 tahun yang akan datang. Pemenang apa ini wong NU misalnya, seperti itu. Pemenang DPR agak NU nih, itu gampang sebenarnya. Apa meneh yang jadi DPR itu kader-kader NU, yang jadi bupati nih kader NU, yang jadi itu penting. Nah, terus lanjut. Nah, tasfirul afkar ini gerakan pemikiran, memikirkan, menyatukan komitmen bagaimana lahir sebuah gerakan untuk memerdekakan yang namanya Nahdlatul Ulama, bagaimana melakukan kaderisasi. Saat itu kaderisasi lewat Satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama. Lanjut. Nah, Komite Hijaz, nah ini dia. Komite Hijaz. Maka saat di mana makam Rasulullah mau dibongkar, kemudian termasuk dilarangnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk disebarkan di Makkah Al-Mukarramah. Ini kemudian para ulama Nahdlatul Ulama yang saat itu belum namanya belum NU dikirim, di antaranya adalah Mbah Wahab Hasbullah. Lah sing nyangoni, sing mandegani, sing biayai itu sejarahnya adalah dari Nahdlatul Ulama. Betul apa betul? Arab ngirim kader NU dari ranting Wanareja ke Amerika misalnya. Loh tapi kita biayai dewe, lah duwe sanggup ora? Oh siap. Wah. Kemarin ke Depok itu ada 2 orang sudah berangkat. Nah ini tinggal dipraktekkan. Besok lagi kemana? Untuk diminta kader NU misalnya 1 ranting 5 orang untuk studi kemana? Ini ranting kan punya kas, punya duit, punya biaya, tidak biayaan. Siap berangkat. Ini adalah investasi yang akan kembali ke ranting. Sholli Muhammad. Lanjut. Nah, karena itu NU sudah benar sebuah organisasi yang bergerak. Yang bergerak, kalau tidak bergerak dan tidak terlembagakan, maka ya wes ora bergerak. Kalau NU tidak terorganisir dan tidak terlembagakan, ya wes kantormu neng di orang duwe kantor. Misalnya seperti itu. Kantor MPCNU di mana? Itu di sana loh, ada kantornya. Kantor PCNU di mana? Oh di sana ada. Muat gak kalau untuk rapat 100 orang, 1000 orang? Oh enggak muat. Harusnya, nah ini harusnya. Nanti dipikirkan perlahan-lahan.
bertahap. Nah itu. Nah, kemudian terlembagakan. Pergerakan warga Nahdliyin tentu sudah terlembagakan lewat yang namanya banom ataupun lembaga. Ini sudah betul, tinggal menggerakkan saja, tinggal bergerak, sehingga ini menjadi gerakan yang legal. Payung besarnya, rumah besarnya adalah Nahdlatul Ulama. Maka tidak salah ketika ada Ansor, Banser, Fataya, Ibnu, PBNU, Muslimat dan semuanya berhimpun menjadi satu untuk maju bersama. Itu sudah betul. Yang tidak betul itu bergerak sendiri. Lanjut. Nah, ini struktur perangkat organisasi terus. Ada PBNU, terus ada PWNU. Di wilayah ada pengurus cabang. Ini pun hafal ya, ada WC, ranting, dan seterusnya ada anak ranting. Ini sampai anak ranting. Nanti kalau belum lengkap, anak ranting belum ada, nggak apa-apa. Kalau diperlukan, dibuat anak ranting, nggak apa-apa. Anak ranting itu apa? Dusun. Iya, dusun. Lanjut. Kemudian ada struktur di pengurusan NU itu apa saja? Lanjut. Ada mustasar. Siapa mustasar? Adalah penasehat yang terdapat di pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus istimewa dan pengurus majelis wakil cabang di MWC paling bawah. Kalau di ranting tidak ada mustasar, tapi Surya. Lanjut. Nah, ini Surya, pimpinan tertinggi. Di mana? Pimpinan tertinggi di tingkatannya. Lanjut. Kemudian Tanfidiyah adalah pelaksana. Yang menggerakkan itu, yang melaksanakan roda organisasi adalah Tanfidiyah. Termasuk perangkat-perangkatnya. Kan ada jajaran Surya. Kan ngoten nggih? Iku para sesepuh. Nah, yang bergerak, yang menjalankan roda organisasi ya jajaran Tanfidiyah. Nah ini, lanjut. Kemudian apal nggih? Kemudian apa tugas dan wewenang masing-masing tingkatan itu? Lanjut. Loh, kelewat sandure. Nah ini tugasnya apa? Mustasar itu bertugas memberikan nasihat kepada pengurus NU menurut tingkatannya, baik diminta ataupun tidak diminta. Nah ini terkadang terjadi salah paham. Orang diminta kok memberikan nasihat. Kan jadi tugasnya mustasar ngono kuwi. Kira mboten? Tugasnya mustasar ya itu diminta ataupun tidak diminta untuk memberikan nasihat. Nah, kemudian Surya bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkat. Nah, ini di ranting, ada Surya, tidak ada mustasar. Nah, ini. Kemudian Tanfidiyah punya tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai dengan tingkatannya. Karena niki di ranting, difokus ke ranting Pak Ngabul. Lanjut. Iki wis apal urusan musyawarah, terus lanjut. Apal ini urusan teknis. Terus. Perangkat organisasi. Nah, terus. Nah, ini di organisasi NU itu ada yang namanya lembaga, ada yang namanya badan otonom, ada yang namanya badan khusus.
Jadi supaya NU itu berjalan, maka diperlukan yang namanya perangkat organisasi. Pengurus ranting, pengurus NU, ranting NU sudah dibuat. Terus arep piye? Kan dulu begitu. Sudah dibentuk pengurus, terus banyak semua tingkatan di ranting, di MPC, di PC. Setelah dibentuk terus piye. Ya karena lama tidak ada yang bina masalah piye. Lah di sini maka NU di setiap tingkatannya perlu membentuk yang namanya perangkat organisasi. Ada lembaga, ada lazisme, ada LDNU, ada apa lagi? Wakil wis pokoknya. Kemudian ada badan otonom, ada Ansor, ada Fatayat, ada Muslimah dan semuanya itu. Itu supaya bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di saat nanti sudah NU sudah manggil, payung rumah besarnya sudah manggil, ayo gerak bareng. Ayo gerak bareng. Gowo jeneng Nahdlatul Ulama. Termasuk PKPNU yang kemarin itu, ya setelah PKPNU ya kembali ke organisasinya masing-masing. Tidak kembali, tidak sendiri-sendiri, tidak. Terus badan khusus ini kalau diperlukan apa misalnya? Kalau dulu lembaga perekonomian sudah ada dari dulu. Terus apalah sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut. Nah, perangkat organisasi terus. Wes iku. Nah ini LDNU sudah hafal semua nggih? Atau lanjut. Ini Bapak Ibu, ini pengurus muslimat. Zaman dulu begini. Ini bahaya siapa ini? Iki ora ban-ban iki. Zaman biyen ya ngono tok. Ya zaman saat itu memang zaman apa ya? Apa jenenge fashionnya seperti itu. Lah, sadurunge ana sadurunge. Oh enggak ada, lanjut. Zaman dulu lah ini. Ini pengurus-pengurus dulu. Meskipun anak apa? Bojone piye besar ya seperti itu cara berpakaiannya. Terus lanjut. Nah, iki apa? Oh iki lah saiki. Siapa ini? Oh, salah pecet. Mamun iki kesuwen iki. Lanjut. Nah ini IPPNU dulu begini. Paling mentok zaman dulu kan banyak yang nggak kuliah loh. SMA paling jarang sekali dulu. Khusus zaman belum merdeka ya. Itu tahun berapa itu? Terus kalau tahun SSR lah. Paling iki anak-anake wong sing karo paling. Yes, terus anake wong NU lah. Lanjut. Nah ini pola koordinasi. Ada lembaga, ada badan otonom, ada badan khusus. Ini pola koordinasinya seperti ini. Harus saling koordinasi. Nggak ada koordinasi yang terputus. Kalau salah satu banom ingin melaksanakan atau menjalankan program tertentu, sowan izin ke pengurus NU. Itu adatnya memang seperti itu. Adatnya seperti itu.
kok tidak direstui misalnya, nggak mungkin. Sementing benar, kalau betul dan benar pasti direstui. Apa saja, pokoknya demi kemajuan Nahdlatul Ulama. Lanjut. Pedoman pelaksanaan organisasi lain ini. Sebenarnya Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya di setiap ranting itu perlu, baik ranting, MWC, PC itu sebenarnya perlu ada yang namanya perpustakaan. Jadi di ranting apalagi yang itu bersentuhan langsung dengan masyarakat, referensi memahami bagaimana Aswaja dan Nahdlatul Ulama penting. Orang tua kita dulu, termasuk bapak saya itu dulu punya buku khusus, buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sudah zaman saya masih kecil, sampai hari ini masih ada. Bukunya bapak saya sampai hari ini masih ada. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saya sudah baca sejak kecil dulu, sejak di MI. 40 masalah agama termasuk. Itu kan buku sudah lama sekali. Buku sudah lama. Itu yang kitab putihnya. Kalau orang kitab kuning kan orang pesantren. Kalau orang umum yang tidak mondok di pesantren atau belum bisa membaca kitab kuning, kan perlu ada kitab putih yang jelas sanad penerbitnya genah. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Nah sekarang banyak terbit buku-buku Aqidah Ahlussunnah tapi banyak penyimpangan sunnah, membid'ahkan dan seterusnya. Tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, yasinan bid'ah, apa meneh? Sholawatan bid'ah, kabeh bid'ah sekarang mulai. Itu mengingkari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak sekarang atas yang punya lembaga yang ditulisi atau dijenengi As-Sunnah, itu isinya lebih banyak pada menyalahkan amalan sunnah-sunnah Rasulullah yang dilaksanakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Kalau istilah tahlilan yasinan di situ, bid'ah. Padahal dalilnya jelas dari Rasulullah Muhammad SAW. Qur'annya ya juga jelas. Lah kalau sudah seperti itu terus piye? Kan orang nyambung, sanadnya kan tidak nyambung. Sanad keagamaannya, saat sanad beragamanya kan tidak nyambung. Gimana betul? Padahal di Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, Bahasim itu sudah menukilkan sebuah hadis, nanti dicari di bagian akhir Qanun Asasi ada kalimat yang menerangkan, dan itu hadis Rasulullah. Saya nggak hafal Pak Yai. Tadi nggak belajar dulu Mas. Nanti dibuka lagi. Bahwa nanti pada hari kiamat akan ditanya dari mana kalian mengambil agamamu. Wes. Kalau nanti kita ditanya di akhirat, awak dewe ditanya, dari mana engkau mengambil agamamu? Jawabannya piye? Nah, bingung tak? Maka di NU itu sebenarnya sudah jelas. Dari mana kamu mengambil agamamu? Dari guru-guru kami. Guru-guru yang ngajar di madrasah, di pondok pesantren. Sanadnya jelas, guru-guru yang ulang kita itu dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau belajar agamanya itu dari Mbah Google, apalagi dari syekh yang tukang mengkafir-kafirkan, dari orang-orang yang mengaku ulama tapi mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Jangan-jangan ini dari ajaran Musailamah al-Kadzdzab.
Yo jangan-jangan paling sedulure lah gitu. Nggih ta? Kenapa? Ajaran yang diamalkan oleh warga NU yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita itu dalilnya sudah lengkap. Kalau ada ustadz yang mengatakan, oh ini saya tidak menemukan dalilnya di dalam hadis yang sekian ribu, itu dia belum menemukan atau sudah menemukan, tapi apa kita tahu dia berbohong? Ya mungkin saja berbohong, biasa bohong. Dia namanya. Nah, ini Bapak Ibu, perlunya bersanad itu di sini. Jelas. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita simple. Besok nek ditakoi di akhirat, dari mana engkau mengambil agama? Ya dari Mbah Hasim. Itu jawaban singkat yang ingin menunjukkan bahwa di NU sudah jelas. Sallallahu Muhammad. Salam kita. Kon iki bisa dibaca Muqaddimah Qanun Asasi, Mabadi Khairul Ummah, Kitab Nadia, Anggaran Dasar NU, ADART NU, hasil Munas. Iki ranting kudu duwe. Saya rekomendasikan ranting kudu duwe. Terima kasih, mohon maaf. Ini ada diskusi apa enggak ini? Cukup ya? Cukup. Penjaminan nih. Ya cekap semanten, pilih wonten kekeliruan, mudah-mudahan dimakfu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun agung pangapunten saking panjenengan sedaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.